Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian tetap semangat ya dan semuanya keadaan sehat selalu, amin. Nah anak-anak, kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita masih pada bab 4, yaitu lanjutan dari sistem pencernaan. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan jenis-jenis nutrisi yang ada pada makanan. Ya, ayo kita sebutkan ada apa saja. Ada karbohidrat, ada mineral, ada protein, dan ada lain-lain. Nah, anak-anak, Ibu harap sebelum kalian menonton video ini, kalian sudah memahami video yang minggu kemarin sudah Ibu jelaskan tentang jenis nutrisi. Pada saat video ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa sebelum belajar agar belajarnya tenang dan Allah mudahkan. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, amin. Nah anak-anak, berhubung saat ini kita masih dilanda pada pandemi corona dan Cirebon masih dalam keadaan merah, zona merah, dengan kasus yang semakin hari semakin bertambah, anak-anak harus selalu waspada untuk menjaga kebersihan. Terutama harus selalu mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Jika dalam keadaan darurat, kalian harus membawa hand sanitizer ketika air tidak ada. Nah, selain itu, kalian harus menggunakan masker jika berada di luar rumah dan hindari kerumunan ya, anak-anak. Selain itu, jangan lupa makanan yang bergizi untuk menjaga sistem imunitas tubuh kita. Nah, anak-anak, kalian masih ingat kan kalau misalkan makanan itu diperlukan oleh tubuh untuk apa? Iya, untuk memasuk energi. Makanan diproses dalam tubuh itu dilakukan secara dua, yaitu ada secara mekanis dan ada secara kimiawi. Secara mekanis, proses pencernaan makanan dengan menggunakan apa? Iya, menggunakan gigi. Sedangkan secara kimiawi, proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim pencernaan. Jadi, selain ada organ-organ pencernaan pada manusia, pada sistem pencernaan ini terdapat ikut andil enzim-enzim pencernaan yang membantu proses pencernaan itu berlangsung. Nah, selain itu, makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap anak-anak, yaitu ada apa saja? Ada yang tahu? Nah, ada ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua ada apa? Ada digesti, yaitu proses pencernaannya. Dan ada absorpsi, yaitu proses penyerapan, dan defekasi, proses pengeluaran ketika zat-zat tidak dibutuhkan lagi dalam tubuh. Nah, kita lanjut. Nanti saluran pencernaan itu ada organnya terdapat mulai dari mulut langsung ke kerongkongan, lalu kepala lambung, kemudian ke usus halus, ke usus besar, dan anus. Selain itu, ada organ pencernaan tambahan, yaitu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, terdapat juga kelenjar pencernaan, yaitu ada kelenjar ludah, kelenjar hati, ada lambung, kelenjar lambung, dan pankreas. Kemudian kita lanjut nih, yang pertama prosesnya itu adalah pencernaan yang terjadi pada mulut. Nah, pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Proses pencernaan ini terjadi secara mekanik dan kimiawi karena selain dikunyah menggunakan gigi, kemudian dibantu oleh enzim. Nah, enzimnya itu adalah enzim petialin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Lalu yang kedua ada kerongkongan.
ketika makanan sudah masuk ke mulut, kemudian makanan itu akan melalui kerongkongan, yaitu kerongkongan panjangnya kurang lebih 20 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Nah, dinding kerongkongan ini melakukan gerak peristaltik. Ada yang tahu? Gerak peristaltik merupakan gerak meremas dan menekan makanan agar mudah makanan masuk ke lambung. Nah, pada kerongkongan itu, setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Nah, nanti faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan, yaitu esofagus. Nanti pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, bahwa saluran yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Nah, kemudian setelah dari kerongkongan, kita langsung ke lambung nih. Terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kardia, ada fundus, dan ada pilorus. Nah, terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, secara kimiawi bolus tercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung asam klorida. Tuh, asam lambung HCl. Nah, si HCl ini nanti berfungsi untuk membunuh mikroorganisme, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Nah, selain itu ada enzim renin, di mana untuk menggumpalkan protein pada susu. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung anak-anak. Kemudian bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Nah, kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Kemudian lanjut ke usus halus. Setelah terjadi proses pencernaan di lambung, terjadi juga proses di usus halus. Nah, terjadi pencernaan ini secara kimiawi, terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, yaitu duodenum, usus tengah jejunum, usus penyerakan ada ilum. Nah, enzim pencernaan berasal dari pankreas, antara lain ada tripsin. Nanti tripsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, selain itu ada amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk apa? Untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Selain itu ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, prosesnya itu adalah dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Jadi dimulai pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas nanti di sini. Setelah itu, getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian, enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida atau pepton. Nah, getah empedu yang dihasilkan dari hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan ini dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini, nah di sini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap anak-anak. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Nah, penyerapan zat-zat makanan terjadi di ilem. Nanti di sini. Glukosa, vitamin yang larut di dalam air, asam amino, dan lemak setelah diserap menjadi villi usus halus
akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Diingat-ingat ya. Nah, asam lemak, gliserol dan vitamin ini yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju si hati ini. Kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke usus besar. Nih, di usus besar ini terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan. Itu feses dan pembusukan sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan dan menghasilkan vitamin A. Nih, fungsi usus besarnya itu nanti yaitu untuk mengatur kadar air pada usus. Lalu terdapat gangguan-gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan, yaitu ada diare, ada apendisitis, ada MAH, ada nanti diare ini disebabkan oleh gangguan bakteri atau kuman. Biasanya nanti kalau misalkan anak diare nih, diare itu suatu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang terjadi secara berlebihan dan biasanya fesesnya itu berbentuk cair. Nah, apendisitis ini adalah radang usus yang disebabkan oleh infeksi. Lalu ada MAH disebabkan oleh makanan yang tidak teratur. Nah, jika anak-anak tidak teratur makanannya, jam makannya dan pola makannya tidak teratur, maka kalian itu nanti mudah terkena MAH, dimana nanti lambungnya itu terasa nyeri, lalu ada ulkus radang dinding lambung yang disebabkan tingginya asam lambung atau HCl. Nah, ada sembelit, konstipasi penyerapan air di usus besar secara berlebih, ada parotitis gondong disebabkan membengkaknya kelenjar paratiroid. Nah, selain itu MAH ini, nih yang MAH merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAH ini dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, nah tadi kata ibu, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Jadi kalian itu harus menjaga makanan secara baik, apalagi sekarang pada musim pandemi. Jadi agar selalu sehat selalu, maka harus memilah-milah makanan yang benar-benar bergizi yang diperlukan oleh tubuh agar sistem pencernaannya tidak terganggu gitu. Oke anak-anak, selain itu tadi setelah usus besar itu sebenarnya ada organ pencernaan tambahan, yaitu ada hati, ada kantung empedu, ada pankreas. Nih, hati itu merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Nah, hati ini berperan dalam proses detoksifikasi. Jadi, ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir. Jadi, si hati ini fungsinya untuk menetralisir racun pada dalam darah yang terkandung beberapa zat yang berbahaya, menetralisir racun sehingga tidak berbahaya lagi bagi tubuh. Nah, selain itu hati juga merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat-zat yang berisi besi, vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Lalu ada kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, selain itu ada organ tambahan pankreas. Pankreas itu apa sih, Bu? Nah, pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Jadi, sel-sel pada pankreas ini akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat. Nah, enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak, seperti itu. Nanti setelah itu ibu harap kalian mengerjakan tugas yang ibu berikan di e-learning.
Nanti kalian hanya menyebutkan organ-organ apa saja Kak itu dan sebutkan fungsinya. Ya, Ibu harap kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, istirahat yang banyak, kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas-tugas selama daring ini. Semoga keadaan Indonesia atau bumi ini semakin membaik dari wabah pandemi corona. Terima kasih, Bu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.